Oke, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya mon, untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wes, Paham. Sering rungokne jadi paham aturane. gimana Mbak aku harus gimana ini? Saya tuh pengen notis Mas, mergakno kan aku ora pengen mulai ning Indo. Tapi pengen ning Mako. Cek tak timbang-timbang ya iki sik tanya ya. Bareng ngono. Mako ke omonge koncoku, lho lek Mako kok ilegal lho, ngono omonge nak. Bareng ngono. Tapi enak juga sih ngomong ora. Kayak bareng ngono. Apa sih sorry jalan lagi. Apa bener ning kono kontraknya cuma 1 tahun. Terus sistem ke intermenit kaya notis ngono ku kaya eneng karena aku kaya trauma krungu ngono. Kayak udah 1 tahun di sana kemudian finish kontrak terus proses lagi ke Hong Kong itu bisa nggak? Oke. Nah. Itu aja pertanyaannya. Iya. Maaf, ikut disik. Oke, kalau itu tak jawab. Jadi kalau di Makau bukan ilegal, tapi tidak ada jaminan dan garansi dari pemerintah Indonesia. Itu yang benar. Jadi tidak ada jaminan kayak kalau di intermenit harus ada beli tiket. Tidak ada jaminan kalau sampean sakit itu majikan harus ngobati. Itu nggak ada jaminan. Terus kontraknya memang 1 tahun. Begitu. Kejadian intermenit ya banyak sekali. Nah, aja nih kita males-malesan yo di intermenit. Tapi kalau kita semangat rajin yo pasti nambah. Nah terus pertanyaannya tadi lagi, kalau misalnya sampean udah di sana mau balik lagi ke Hong Kong ya bisa, tapi pulang Indonesia dulu. Karena proses ke Hong Kong itu harus dari Indonesia, nggak bisa dari mana-mana, karena ada namanya PAP, ada namanya ID Rekom. Nah itu manusianya harus datang. Makanya kan kalau zaman dulu dari Taiwan langsung ke Hong Kong bisa, Singapura langsung ke Hong Kong bisa, dari Makau ke Hong Kong bisa. Tapi peraturannya pemerintah semenjak Pak Jokowi itu nggak bisa, harus pulang Indonesia, harus ada PAP. Nah itu persoalannya. Jadi bukan ilegal, sesuai peraturan, tapi peraturannya Makau, tapi tidak ada jaminan seperti kayak di Hong Kong. Begitu jawaban saya. Gitu kalau kita notis umpamanya terus kita ke sono itu dikei waktu berapa hari Mas selama cari majikan itu? Maksudnya cari majikan ya 2 minggu kayak di sini itu, atau selama cari majikan itu terus langsung ada kontrak itu langsung di bos gitu atau gimana? Kalau sampean mau notis ya mending cari majikan dulu. Main ke Makau, di Facebook kan ada namanya Makau Domestic Helper. Nah di situ kan ada majikan banyak tuh, gak lewat calo, lewat itu aja. Nah ketika di lewat situ otomatis ya kan, otomatis sampean sudah pegang majikan. Nah setelah pegang majikan, sampean ngomong ke majikannya, 1 bulan lagi aku tak one man notice. Begitu majikannya yang Makau mau memproses sampean tanpa lewat agent, yo nggak ada potongan. Sampean selesai lepas dari Hong Kong langsung ke Makau bisa langsung kerja. Yang penting cari majikan dulu di Makau yang gak lewat calo atau gak lewat teman. Nek lewat calo, lewat teman ngeri potongannya, gak karu-karuan. Begitu ceritanya.
emang nggak ada agent di sana, agent kayak di sini resmi ya paling nggak biasanya pasarannya biro apa ya lek terlalu dewe ini mereka urung perkara no ya rada rai bayar iso kira ya. Duh, nggak usah agent mbak, kalau sampean agent malah dijalui biaya. Sampean langsung ketemu majikan, ngomong-ngomongan di Facebook itu ada namanya Macau Domestic Helper. Halo. Iya ngono. Nah kak kemarin kan Mas Andrew punya kenalan tuh Mbak April itu siapa? Maksudnya kayak golek Mbak April ngono. Dia udah. Akhirnya paling nggak suwin kono. Dia udah balik ke Indonesia, mau ngikut bojonya ke Jepang. Aku wis nggak ada manusia lagi kasih rekomendasi. Aku wis mending sampean cari majikan langsung. Jadi jangan ngarepin agent sama calo, bahaya. Ini loh di Facebook itu ada namanya Macau Domestic Helper. Nggak tahu sampean bisa apa enggak. Macau Domestic Helper. Tak kira lah kan aplikasi enak kok ya ngambil. Delok anu kontennya kalau kali gimana. Soalnya anak-anak itu selalu jaga no uang di sana, jaga no agent di sana, nggak mau berjuang sendiri. Kalau nek jaga no kok kena potongan yo mengkis. Aku kan sebenarnya kerja di Macau itu nggak perlu agent, langsung sama majikan. Jadi seperti itu sebenarnya. Biasanya kalau cuma kantonis bisa nggak mas? Maksudnya, bisa, malah boleh. Gitu, malah bagus kantonis, banyak. Wong Hongkong sama Macau itu wongnya podo ae. Kalau dapat job anak masa ya kantonis ora kaya mungkin itu bahasa Inggris ya. Ya sampean tinggal nanya majikannya. Mintanya apa? Ternyata ada sistem internet juga ya. Cuma 1 tahun internet kayak gitu kan, cari lagi gitu. Boleh. Sama. Boleh. Tapi kalau ke KJRI mas, kalau ingin memperpanjang paspor, baru itu ada di sana. Pulang Indonesia. Kalau memperpanjang paspor pulang Indonesia. Iya. Macau kelihatannya udah nggak ngeladeni. Tapi yo nggak apa-apa nek dijajal nang KJRI cek gelem. Setauku yo rodok tinggal, tapi kelihatannya mulai lagi kok. Kemarin pemilu aja buktinya pantarleh panitia pemilihnya itu yo datang ke Macau kok, mosok gak bantu juga nek paspor. Enggak, kalau dicop nih neng Hongkong kan gak kena ya. Ya nek sampean jajal ya sampean coba. Intinya Macau itu tidak ada kerjasama. Nggak ada itu MOU. Nggak ada kerjasama sama Indonesia. Tinggal pengen mulai tak pengen kayak nggak ada kesempatan nih pengen yang krono tapi nggak jadi coba. Iya mumpung masih ini harus coba. Iya datang ke sana dulu. Jadi datang dulu, lihat situasi, cari majikan, omong-omongan. Anak-anak yuk banyak yang ketemu majikan langsung cepat diproses sama majikan kok. Cuman sampean aja sing gurung tahu dadi amang-amangen ae. Asline ya ora nek sampean iso kantonis. Banyak juga ya Mas ya
orang Indo di sana yang ya jadi ART selain kerja yang itu. Sak Banyak bajek. Oh, banyak kan paling enggak ya nih wong Indo. Iya, tapi ya hati-hati. Biasanya sampean takok-takok ya dipangan kok suwe-suwe. Gitu. Ya sedikit banyak sering nonton konten nih Mas Andri ya rada pinter sithik lah. Nah, ya makane yo enek sing nonton kontenku yo panggah pekok yo panggah enek. Ini Iya, SDM-e teko semono ora beda karo Mas Andri. Bukan ini persoalannya bukan, tapi gak gelem mikir. Anak-anak itu cuma ndak mau mikir gitu loh. Ajib nih. Iya, terus jaga no. Aku semua males mikir. Hidupnya itu cuma hanya males mikir. Mau mikir sithik iso kok. Gitu loh. Bukan ini persoalan SDM aku itu kapan sih ngelokno wong goblok kan nggak pernah tuh. Jarang-jarang. Cuman ayo pikirannya ayo digawe ngono lho maksudku tuh. Lah paling lek mbak-mbak iki padha kaya sing aku bareng iki paling wis ruwet dhewe dadine manut ngene paling. Lho, manut tapi nek sing dinut salah yo piye? Iya sih, kuwi yo kurang tatak ngono paling kudune terus apa-apa iki coba dhisik. Lah, ora iki pengalaman. Terus wis duwe kisi-kisi. Terus wis ngerti gelagate orang yang mana yang benar mana yang enggak ya. Saya cuman minta kayak gitu aja loh. Terus toh pun bukan buat saya tapi buat sampean-sampean semua sendiri toh. Iya, pokoknya terus kudune coba gitu baru ngerti. Malah tak ewangi mikir. Ya, sing duwe masalah sopo, sing ewangi mikir ya sopo, ngono cek gak gelem mikir meneh. Terus aku kudu piye? Kan ngono to, Mbak. Ayo yo tangan yo lek ente masalah baru mulai golek masalah. Ya enggak ada masalah, aku enggak apa-apa orang punya masalah. Nyari saya itu ya enggak ada masalah. Anu nih apa nih? Solusi nih. Moga-moga ya sehat terus. Amin. Mbak lek nek apa-apa nih ora usah bingung, paling enggak duwe solusi sing padha kupu-kupuwi. Amin. Dadine ya sing nang kene barang ya lek orang ngerti YouTube Mas Andre film ngene iki kan ya cek malah tambah bingung. Kok nang ejen kadang-kadang ejen ya ora peduli. Lek ngene iki padha wong Indonesia nih ngomongnya penak. Dadine iki ya terbuka sedikit lah uteke. Amin. Nah, kayak gitu loh. Itu loh jadi ya semah teles ya Mas Andro, muga-muga ya rezekine sampean lancar, sehat, barokah, tak sembarange. Wis ngono ae, matur suwun. Siap. Salam juga Mbak Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu semuanya teman-teman. Keep stay tune YouTube channel. See you next video. Bye bye.